sekali. Ngapain kerja sama? Tidak memberikan Iya, keuntungan kalau kedua buat saya belah sih nggak penting-penting lah. Iya, lu mau eh, jangan kegeeran gitu loh, maksudnya si Israel mau ngemis-ngemis sama lu apa namanya Kacau, kacau, membuka kacau. hubungan diplomatik, ya kan? Kalau lu mau ya bagus, lu yang mendapatkan hasil. Intinya kan begitu. Buat saya Iya, prinsipnya kalau kita bergaul dengan negara maju, negara kaya, ya minimal iya, kita kecipratan iya, iya, daripada benar. bergaul dengan negara kriminal, negara miskin, kumuh, jorok, ya ikut-ikutan lah begitu. Bergaul tiap hari sama tetangga yang kriminal, pencopet, maling, penjudi, main Kacau. cewek, ya kan, jorok, buang sampah sembarangan. Ya lama-lama ikutlah tabiatnya mereka. Coba bergaul sama yang bagus-bagus, bisnismen segala macam. Ya minimal wawasan jadi bertambah. Walaupun harta belum bertambah, minimal wawasan kan bertambah. Mereka sudah didoktrin dengan kebencian, itu problemnya. Iya, Gitu. Pak SK, saya mau tanya Pak SK, ya, ini Pak SK dengar kan suara saya? iya. Dengar Bu, jelas. Ya, saya mau tanya, itu grup PPIIA itu Persatuan Pemuda Islam Indonesia itu yang di Eropa itu dananya dari mereka, dari mana itu? Ya Mereka pasti pasti dari sudah mereka. berasimilasi dengan grup-grup Islam di sini, Pak SK. Ya Ya, pasti ada ormas-ormas jaringannya, Islam ada. itu rata-rata selain swasembada iuran mereka, biasanya ditopang pemerintah. Mereka pasti minta jatah sama pemerintah, ya. Yang model kayak kelas NU, Muhammadiyah, Iya, dapat jatah itu. apalagi misalnya Persis atau Departemen Agama ya. minta jatah bukan hanya Iya, dari Kemenak aja, pokoknya dari BUMN BUMN pun karena di dapat situ ya. ada Gila ya. pemimpin-pemimpinnya, ada wali kotanya, ada bupatinya, ada DPR DPRD-nya, begitu Itu kan? Ya dipungutin semua ya pakailah PSK. mereka itu. Mereka kan selalu Enggak, kalau begitu. kalau di Berbeda sini, dengan kita. Kalau kita kan Iya, nggak ada tuh yang mau merongrong minta minta betul, jatah seperti itu. Walaupun betul. bisa Iya. jadi kayak daerah Manado atau apa ada aja ya. Tapi kan saya rasa enggak Gift, seperti gift model kayak bentuknya Muslim. Kalau gift Muslim itu aja, udah kado kebiasaan. lah, kado. Mm-mm. Biasanya enggak gitu. kalau Dan mereka gini minta Pak SK. besar itu, bahkan mereka itu dibiayai sama ini, kalau perlu bahkan untuk bangun masjid ke sana supaya makin banyak imigran-imigran datang ke New York. Mereka udah kerjasama itu, mereka punya komunitas karena mereka Iya, iya, solidaritasnya lumayan. Nah, iya. bahkan katakan kalau ulama besarnya mereka yang misalnya dari Mesir lah atau dari Turki atau dari mana itu ketemu, mereka kan ada konferensinya tuh. Wah, bagaimana nih agenda kita untuk Islamisasi internasional, untuk Islamisasi ke Eropa, untuk Islamisasi di Indonesia, untuk Islamisasi di belahan-belahan dunia yang lain. Nah, mereka udah rancang itu. Nanti kebagian tuh gimana tuh jatah-jatahnya, gimana kita pendekatan ke pemerintah-pemerintah kita nih yang Muslim. Karena kalau Suap pemerintahnya ya, nggak ini, budaya suap ya ya. mereka akan berkampanye Suap. untuk bilang ya ini pemimpin yang apa nggak mensupport perjuangan Islam. Ya mereka pasti akan begitu modelnya. Mm-mm. Udah nggak heran Berarti kalau di Muslim mah. Enggak, kalau di sini Iya. mah lebih Pak gampang SK, gitu Pak SK. berarti Pak Itu SK mereka mereka pemerintah bikin ini, sebentar Pak mereka Andi, sebentar Pak Andi. Berarti Pak Andi, SK, pemerintah kita ada juga ikatan korupsi untuk Persatuan Pemuda Islam di Eropa ini. ya itu biasanya ada. Pokoknya Kalau kalau Islam kan nggak ormas apa-apa. Islam yang memang dia masih warga negara Indonesia, ya dia Mhm. bisa lewat eh, apa namanya eh, iuran wajib dari para member-membernya. Tetapi kebanyakan ya untuk saya nggak tahu itu PPI itu saya nggak tahu. Tapi kalau kebanyakan ormas-ormas Islam, pokoknya itu biasanya memang udah menjadi budaya minta jatah mereka. Ya, makanya mereka nggak heran berlomba-lomba bikin ormas
semakin banyak mereka punya Anggota, member, ya member, itu membuat dana makin mereka itu gede. diperhitungkan oleh pemerintah, dana makin gede, begitu. Dan itu menjadi incaran para politikusnya di pemerintahan, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi menteri. Bayar lagi tuh Mereka ya, akan bayar ya. minta ke Store sana lagi ya. tuh, kampanyenya ke sana, minta disupport, walaupun belum tentu Ya, dapat suaranya, tapi minimal Iya, ya keluarin duit lah. Nah, dari situlah iya. mereka itu bisa hidup begitu. Mm-mm. Muslim ini ya kan betul. kerjanya cuma begitu, jizya, pajak, yang bisa kerja. Ya betul itu Pak SK. Waktu pemilu itu mereka mereka berkumpul di Jerman sama di Belanda waktu itu semua pelajar-pelajar itu pelajar termasuk mahasiswa ya Pak SK. Mereka Ya. mereka berkumpul di Jerman dari seluruh Eropa. Mereka menginap makanannya itu. Eh, Berarti kan dana mereka ini besar waktu kampanye presiden pemilihan Ganjar dengan Anies kemarin sama Pasti Ya, Prabowo itu. dapat, jadi dapat. dari waktu di dubes-dubes seluruh Indonesia, itu terutama dubes-dubesnya yang Muslim, dia ditempatkan Iya, itu iya, iya. entah di New Benar-benar. York, entah itu di Eropa, itu punya agenda semua, hidden agenda, bagaimana itu mengirim pemuda-pemuda Muslim ke sana. Bagaimana bisa mengislamisasi di sana lewat masjid lah, lewat Perkawinan bisa, uh, pekerjaan, begitu kan? pernikahan. Bagaimana bisa dapat suami bule di sana yang perempuan, suami bulenya bisa masuk Muslim, kan begitu lewat perkawinan, itu Iya. disupport. Pokoknya Muslim ini otaknya ya pokoknya cuman begitu begitu, bodoh begitu, cuman pindah agama. Kalau di kita kan enggak ya. Buat apa Ya, Iya. lu mau jadi Islam? Buat apa lu jadi Kristen? Dia Lu program selama jangka hidup lu pendek, Mas. kalau bukan hidup di dalam kebenaran, ya nggak ada artinya. Lu Dan mau berarti agama kayak, ya kan? dana Nggak ada dari artinya, pemerintah nggak juga selamat Pak juga SK. gitu. Kenapa? Berarti ada juga dana dari pemerintah untuk mereka besar. Bukan ada lagi, ada. Bu. Itu memang bukan rahasia umum lagi, apalagi kalau model pemerintahnya Jokowi, modelnya si siapa si JK, modelnya si siapa namanya? Si Marif Amin. Nah, udah itu habis lah ya. Dapat ya, Uang dana harus Jokowi dapat. juga itu jangan heran banyak itu. Jangan itu masjid di New York itu ulamanya ya apa sih yang pemimpin masjidnya di situ dan bahkan Support ya. dubes-dubesnya itu ya semuanya itu udah bersatu padu di Jerman semua juga pada begitu semua. Nggak heran. Iya ya. Punya nggak kemampuan mereka sebenarnya nggak ada itu. Mereka juga untuk kegiatan sum-sum kayak kita juga banyak loh. Cuman kita kan nggak tahu. Iya kan? Iya, Dia banyak antar benua dipakai dia bisa uang-uang itu kan ngobrol. cuma dipakai banyak kan untuk hal-hal seperti itu. Sebenarnya Iya. ngapain itu? Mereka itu kalau menurut saya, aduh, susah lah kalau dipimpin masih selama Muslim ini nggak Iya maju-maju. Pak. Uang dihabisin dipakainya cuma buat gitu aja. Makanya Pak SK saya bilang Indonesia itu udah damage good, udah kanker stadium 5. Mau diapain lagi? Itu aja sih. Ini Pak SK saya nggak mau nyebut Yang namanya bayar ya. pajak besar kan banyak kan non-Muslim. Yang Muslim kan Makanya malas bayar pajak dia. Jadi Pak Dia SK yang dia dibayar pajak karena kebutuhan aja. Yang BUMN mau nggak mau ada bayar pajak. Yang pegawai swasta kan dibayarin sama bosnya, ya kan, mengikuti. Tapi kalau suruh dia berdiri sendiri, yang kayak UKM yang misalnya jualan di Tanah Abang segala, walaupun uangnya miliaran, puluhan miliar, walaupun yang di daerah-daerah itu yang udah jadi penambang-penambang, misalnya katakan apa, bos tambang lah segala macam, yang haji-haji segala. Ya, kalau jalan-jalan ke Dubai, jalan-jalan ke ini ya bisa, tapi suruh bayar pajak ya mungkin dia susah mikir, ya. Kalau bisa mikir. sekecil mungkin. Ya, makanya aku bilang kalau ada Muslim yang memimpin dunia, ya hancurlah peradaban kembali ke cebok tiga batu. ini satu lagi saya mau tanya Pak SK. Ya, apakah kemudian dia seorang wanita, tapi dia bergerak di dalam grup-grup Islam ini menyalahkan Islam ya. Dia orang-orang Austria, saya nggak sebut namanya. Jadi dia selalu pergi di mana ada perayaan atau
perkumpulan Islam itu? Apakah dia juga didanai? Kalau menurut kalau melihat ya kita kan tahu standar kehidupan di sini ya, misalnya standar apa? Tidak akan mungkin dia selalu pergi tiap minggu untuk ke grup-grup Islam, bahkan keluar dari Austria. Apakah itu dia juga mendapat dana dari grup Islam Indonesia, Pak? Pokoknya Islam itu saya kan nggak tahu orangnya itu siapa. Cuman intinya dari Islam itu dia bermimpi, berhayal untuk menguasai ajarannya ini mendominasi dunia. Nah, dan pemerintah itu wajib, ya pemerintahan Islam siapapun yang mengaku Islam wajib mensupport siarnya Islam. Mau melalui televisi, melalui kedutaan, melalui Kementerian Luar Negeri, ya, melalui apapun pokoknya dia akan support begitu. Pakai uang negara segala macam nggak apa-apa. Bahkan wajib Indonesia itu ya semenjak zaman Soeharto pun pemerintah diminta lu mesti subsidi nih karena kita mesti sebagai muslim mengirim naik haji. Jadi terlalu besar kalau 100 juta satu orang. Minimal 50%-nya lah, 50 Itu juta mesti pemborosan disubsidi juga ya sama Pak SK. pemerintah. Iya, Pemborosan jadi ya Pak mesti SK. ditekan seperti itu lah. Kalau lu mau pergi bisa mampu ke sana, ya udah pakai uang lu private dong. Urusan lu pribadi, Iya, ngapain uang negara? benar-benar. Jadi tapi kan muslim ini begitu. Oh ya, jadi kan ini kan kebijakan DPR. Banyak borosnya ya Terutama di situ ya. DPR ini. Iya, Islam tuh subsidi bikin dong. habis Dibikinlah uang negara. undang-undangnya bahwa pemerintah harus memberikan subsidi. Mereka ketemulah apa pansus gitu kan? Bukan pansus apa sih? Rapat khusus kan? Rapat khusus bikin dengan Menteri Agama berapa tahun ini disusun anggarannya, minta nanti Menteri Keuangan kirim kan begitu. Pesantren-pesantren nih sekolah-sekolah muslim katanya sekolah akhlak ya walaupun banyak yang mencabuli yang ada kasih dong subsidi juga ormas-ormas Islam kasih dong subsidi juga oh pembangunan masjid kasih dong subsidi juga oh untuk beasiswa pelajar-pelajar mahasiswa muslim ke luar negeri subsidi juga bayar gitu disupport kan gitu udah nggak heran itu mah. Makanya nggak bakal maju kalau negara ini. Makanya saya pikir ya ke depan memang mesti dikuasai negara-negara maju. Biarinlah mereka Pak, dengan kegoblokan dan ke ininya dikuasai sama negara-negara maju. Sampai rakyatnya Pak, sendiri berontak. Udah nggak mau lagi dipimpin sama pemimpin-pemimpin mereka. Begitu. Nah saya rasa Pak SK sekarang aja itu udah mulai banyak ya pada muslim-muslim juga pada nggak mau percaya lagi kepada ulama-ulama ustadznya yang membodohkan mereka selama ini. banyak di Pakistan tuh banyak revival juga India banyak. Tapi masih ada juga Pakistan ya ini tentu banyak itu di Inggris itu suka apa? Iya, orang-orang eh, orang Pakistan tuh iya anak-anak kecil itu kan di London ya. sama India Muslim itu. Iya, Tapi Betul. gini Pak SK, orang Indonesia udah pada udah melek matanya ngeliatin gubernur itu Maluku Utara tuh si Shirley. Ya kan itu kan triple ini problem Iya, kayak tapi belum nasional Pak. mereka Kalau lihat. udah nasional nanti bagaimana Nah, perlawanan terakhir grup-grup Arab ini, MUICS, FPICS, dan ormas-ormas Islam ya akan melawan juga seperti kayak model Ahok. Kecuali dia iya, mau masuk Islam. Ya kan biasa begitu tuh pasti tuh. iya. Tapi kan Makanya rakyat selama ada udah, Islam nggak bakal ketemu pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang dari Islam nggak mungkin bisa dapat pemimpin yang baik. Nggak bisa pernah iya. maju. Negara iya, mana yang bisa enggak. maju? Tapi rakyat Nggak udah ada. bisa lihat 5 tahun ke depan ini si Shirley ini menonjol sekali kan. Jadi orang bisa lihat, Mudah-mudahan. oh kalau Iya, kecuali mudah-mudahan, ya saya rasa nggak apa-apa benar sih lewat ini iya, orang-orang Muslim sendiri sekarang juga udah gerah, udah malas juga ngelihat iya, ya kan betul. tapi sesama Muslim sendiri. Pak SK kemarin masih ada juga demo itu kan mereka Artinya mendapat dana yang juga. kayak kemarin si ketua DPR-nya yang Muslim juga tuh 3 orang dijarah pun ya kan
walaupun Muslim begitu kan. Nah, akhirnya mereka juga udah mulai muak, udah nggak ngelihat lagi udah. Selama ini lu Muslim juga sama aja korup lah begitu kan. Akhirnya juga dijarah juga kan. Mungkin juga udah mulai muak juga itu. Nah, saya rasa udah mulai internet ini semakin mencerdaskan juga lah ya. Karena kan mereka terus terang kalau nggak belajar dari internet, dari orang-orang yang apa, mulai dari yang non Muslim dulu lah yang mencerdaskan, barulah mereka. Kalau nggak kan mereka susah lah. Orang 4 kali 7 aja masih 22 katanya. Ditanya lagi 22, 20 katanya. 20, 16 katanya. Baru dia jawab 28. Gimana dong Pak? Dan yang kayak gitu banyak loh Pak, bisa jutaan loh di pesantren. Korban dari cuman belajar ngafal doang, ya kan? Udah 1:30 nih kita ngobrol ngalar ngidul nggak Tapi karu-karuan nih nanti. PSK hargai loh, hargai pandangan Pak Andi. Jangan kecilkan warga negara kita. Dan saya ketawa karena Pak Andi bertanya bagaimana Israel hubungan dengan Indonesia. Wah, SK ini kasar sekali. Ngapain kerjasama? Tidak memberikan Iya, keuntungan. kalau buat saya sih nggak penting-penting lah. Iya, mau jangan kegeeran gitu loh, maksudnya si Israel mau ngemis-ngemis sama lu apa namanya Kacau. membuka hubungan diplomatik, ya kan? Kalau lu mau ya bagus, lu yang mendapatkan hasil. Intinya kan begitu. Buat saya prinsipnya kalau kita bergaul dengan negara maju, negara kaya, ya minimal kita kecipratan daripada bergaul dengan negara kriminal, negara miskin, kumuh, jorok, ya ikut-ikutan lah begitu. Bergaul tiap hari sama tetangga yang kriminal, pencopet, maling, penjudi, main cewek, ya kan, jorok, buang sampah sembarangan. Ya lama-lama ikutlah tabiatnya mereka. Coba bergaul sama yang bagus-bagus, bisnismen segala macam, ya minimal wawasan jadi bertambah. Walaupun harta belum bertambah, minimal wawasan kan bertambah. Cara pandang juga berbeda, kan gitu. Kecipratan gitu loh. Ngapain? Artinya Ya saya sih nggak, buat saya nggak peduli begitu loh. Jadi mau ikut, mau berhubungan kayak mau nggak berhubungan, buat Israel juga nggak ada ruginya gitu loh. ya Ya itu kan? make sense, tapi sedikit hargailah penangan Pak Andi Apa sih, Mak? supaya dia terhibur. Kalau berhubungan bagus, artinya dari Adem ya. sains, teknologi, Iya. keuntungannya banyak, kan gitu kan? Iya, benar. Benar. Jadi mau didebatin apapun, pokok analoginya buat saya yang Ya, tadi orang kaya ya, dengan para kelompok kriminal pencopet. Lu mau ikut yang mana? Ya kan? itu balik lagi menurut hukum buku sucinya mereka harus membenci Yahudi dan Kristen, Oh iya. ya kan? Iya. Makanya itu kan gara-gara itu mereka harus membenci kita. Kita iya. Iyalah. Soalnya mau snow, Mak. Kacau dunia sekarang ini ya. Kita mau kasih edukasi susah, kasih pelajaran sejarah susah, kasih pelajaran pendidikan modern susah. Udah macam cara mau diajarkan susah. Ternyata dengan cara konfrontasi yang benar, konfrontasi. Tadi aku kan udah pernah bilang, kalau kamu sakit demam, kamu minum obat A, nggak mampan. Coba minum obat B, obat C, sampai kamu dapat obat yang benar. Ya kan? Kita ini tuh udah 8 presiden, 7 apa 8. Anyway, 7 presiden nggak pernah maju, ya kan? Ya, benar. Jadi cobalah sekali-sekali kasih yang presiden Kristen gitu, non-Islam. Cobalah, apa salahnya? Kan nggak usah juga Pak, itu nggak perlu, biarin. Kalau memang itu alami aja, nggak apa-apa. Jadi intinya kalau selama lu mimpin ini, ya yang akhir makin hancur terus begitu kan. Ya lama-lama aset-aset sumber daya alam lu juga dikuasai asing, seperti itu. Begitu. Biarin aja. Buat kita mah nggak ada problem juga. Gitu. Memang kayak fenomenanya memang begitu yang ya intinya syukurlah kayak Israel tadi, lu mau berhubungan boleh, lu mau pilih orang yang kafir memimpin juga boleh, ya lu tinggal buktiin aja begitu kan.
Ya kalau saya juga cuek aja lah Pak SK. Dolar aku udah 17.000, Iya. ya kan? Soalnya Mana ada kadang kalau yang kayak gimana? gini nih si Muslim ini agak ini gede kepala gitu. Disangkanya kita ini banget ngemis gitu kan, kayak Israel ngemis ngemis apa tuh namanya? Eh Hubungan. apa buka hubungan diplomasi diplomatik ya kan. Ya, nggak usah buat dia mah Seolah-olah syukur Israel yang walaupun butuh itu ya. ya enggak. Seolah-olah. Iya, kan otaknya si Muslim begini kadang tuh nggak boleh ini gede kepala dia. Ya lu makin miskin ya makin dibully, ya kan? Yang ngebully bukan Iya. hanya dari luar, dari dalam negeri sendiri aja udah pada ngebully, ya kan? Yang kaya nih pejabat ini segala macam, ya kan? Iya. Rakyatnya akhirnya lama-lama sendiri yang muak sendiri, akhirnya muak sendiri ya kesadaran sendiri. Mereka akhirnya ya meninggalkan lah pemimpin-pemimpin yang muslimnya sendiri. Nah Udah sekarang kan akhirnya mereka belakang. seperti kayak model di Maluku yang Pak Andi bilang, ya udah gue lebih milih si Ibu Shirley lah katanya, ya Iya. kan?